Ya, adik-adik, selamat pagi. Jumpa lagi kita dalam acara Ayo Baca Alkitab. Ya, siapa yang hari ini sudah baca Alkitab? Ya, belum ya? Ada yang belum ya? Ya, kita baca Alkitab bersama-sama hari ini. Tapi seperti biasanya kita akan menyanyi Ayo Baca Alkitab. Yuk kita menyanyi bareng-bareng dari rumah masing-masing. Dan nanti kita akan baca Alkitab bersama. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau Ya, baca kitab suci, doa tiap hari. Ayo, siapa yang tidak baca kitab suci, doa tiap hari? Doanya kalau ingat mau makan, kalau mau tidur berdoa enggak? Mau belajar berdoa enggak? Yo. Ya, kita harus berdoa ya. Yuk kita sebelum membaca Alkitab bersama-sama, kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini Tuhan sudah mengingatkan kami semuanya. Dari rumah kami masing-masing, kami akan membaca Alkitab. Tuhan memberkati kami semuanya, memberikan kesehatan, dan dijauhkan dari gangguan-gangguan yang akan mengganggu kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, amin ya. Kita akan bersama-sama untuk membaca bacaan kita pada hari ini. Yuk kita baca bersama. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak boleh marah-marah. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Iya, adik-adik, kita akan lanjutkan cerita hari ini atau bacaan Alkitab hari ini. Kita masih belajar tentang Musa. Allah memiliki rencana khusus bagi bocah kecil ini. Sebagai anak angkat putri Fir'aun, Musa tumbuh menjadi orang besar di Mesir. Dia telah ditakdirkan untuk menjadi kaya dan berkuasa, tetapi dia tidak pernah melupakan asal-usulnya.
Musa, dengarkan aku. Allah nenek moyang kita Abraham, Ishak dan Yakub berkata kepada Abraham, jika keturunannya akan bertambah banyak dan akan menjadi orang asing di suatu negeri yang bukan milik mereka. Ya, disinilah kita. Ya, Allah juga berkata kepada Abraham bahwa kita akan menderita di negeri asing itu selama 400 tahun. Allah juga memberitahu Abraham bahwa dia akan menghakimi bangsa itu atas kejahatan yang mereka lakukan. Lalu, kita akan pergi dengan membawa kekayaan ke tanah perjanjian yang Allah berikan kepada nenek moyang kita. Sepertinya sulit dipercaya. Fir'aun tidak akan membiarkan seluruh budaknya pergi, apalagi membiarkan mereka. Anak-anak Ibrani menderita di bawah kekuasaan tuan mereka. Mereka harus bekerja di kubangan lumpur, membuat batu bata. Musa tidak tahan melihat mereka menderita. Jadi, dia memutuskan untuk melakukan sesuatu. Bangunlah sebelum dia memukulmu sampai mati. Bangun kau binatang jahanam. Eber, bangun. Suatu hari, Musa melihat seorang Mesir memukuli salah seorang dari bangsanya dengan kejam. Waktu pembebasan telah tiba. Ini harus dihentikan. Musa membunuh orang Mesir itu dan mengubur mayatnya. Tetapi seseorang melihatnya dan melaporkannya kepada Fir'aun. Wahai, berhenti kau. Kau harus diadili karena membunuh. Itu Musa. Ya Allah, apa yang telah aku lakukan? Kira-kira tahun 1491 sebelum Masehi. Musa meninggalkan Mesir dan melarikan diri ke padang belantara. Dia sendirian tanpa keluarga atau teman. Dia tidak dapat membebaskan bangsanya. Dia bahkan tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Iya, itu tadi adik-adik, bagaimana Musa melihat bangsanya ditindas, harus melakukan pekerjaan-pekerjaan, tapi juga dipukuli. Ya, tentu saja Musa marah ya. Sekalipun Musa sudah diangkat menjadi anak putri Fir'aun, tetapi melihat saudara-saudaranya dipukuli, dia sangat sedih sekali. Nah, karena dia sedih, jadi dia emosi membunuh orang. Ketahuanlah dia Musa. Maka akhirnya Musa pun juga akan dibunuh, dikejar. Itu sebabnya Musa kemudian lari. Kemana tadi? Ke padang belantara. Ya, adik-adik, kita harus belajar bagaimana kita tidak marah kalau ada orang yang melakukan kejahatan. Tapi kita harus terus untuk
membantu, tetapi tidak harus melakukan kejahatan kepada teman kita. Jadi misalnya ada adik kita, kakak kita, atau saudara kita diejek oleh orang lain. Ya jangan kemudian kita marah dan kita mukuli teman-teman kita. Tapi bagaimana kita memberitahu. Supaya apa? Supaya ya teman kita tadi tidak melakukan kejahatan kepada adik kita, kepada saudara kita. Nah, kita harus belajar seperti itu ya. Jangan kemudian kita emosi dan memukul. Kita harus belajar menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Jangan suka emosi. Kalau diingatkan misalnya sama papa, mama, Uti, Atung, ya jangan kemudian marah. Tapi ya harusnya berterima kasih. Jangan kemudian emosi. Ya, begitu adik-adik. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu dalam baca Alkitab pagi hari ini. Tuhan mampukan kami supaya kami tidak mudah emosi, tapi kami selalu menjadi anak-anak yang sabar. Kami berdoa untuk orang tua kami, berkatilah mereka, dan terima kasih untuk hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita bersama-sama akan menyatakan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar.